Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Sahabat Penobos, saya ada di wilayah Tangerang, khususnya di lokasi yang cukup jauh dari perkotaan Tangerang ya. Cukup jauh saudara, perjalanannya, wow kayaknya nggak nyampe-nyampe begitu. Dan hari ini kita mau berjumpa, kebetulan saya janjian dengan salah satu narasumber kita yaitu Ibu Debrina. Beliau menghidupi satu slogan, datang kepada Tuhan adalah awal dari pemulihan. Saya berjanji untuk ketemu di tukang bubur ayam di dekat tempat ini. Nah ini bubur ayamnya nih. Jadi sama-sama dengan saya sekalian makan bubur ayam. Nah, tetap bersama dengan saya. Kita akan berjumpa dengan Ibu Debrina. Dan kita akan berbicara tentang slogan ini dan pengalaman beliau yang luar biasa menjangkau jiwa bagi Tuhan. Tetap bersama saya. Shalom Bu Debrina, asik sekali makan bubur ayamnya. Dari mana? Iya. Ayo lanjutkan Bu, sekalian aku juga mau pesen deh. Makan bubur dulu lah. Iya boleh. Bang, buburnya satu ya Bang. Satu, nggak usah pakai kaca. Ya, sama Penobos bersama dengan saya Ibu Debrina yang sedang asik makan ini. Oh sambil pesanan saya juga udah datang. Ya. Dan hari ini kita akan berbicara dengan Ibu Debrina ya, tapi nggak di sini sama Penobos. Di dalam gerejanya nggak jauh dari sini ya. Gereja apa Bu? GBI Sungai Yordan Regensi 2. Oh, GBI Sungai Yordan Regensi 2. Ya, oke. Nanti kita bicaranya enaknya di dalam. Di sini saya makan dulu. Oke, tetap bersama dengan saya. Nantikan kita akan masuk ke dalam untuk berbicara dengan Ibu Debrina. Dengan slogannya apa Bu? Datang kepada Tuhan adalah awal dari pemulihan. Waktu itu anak saya sakit muntaber, tapi dokter mengatakan sudah tidak ada, sudah terlambat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Yesus itu Jehova Rafa. Amin. Dia yang sanggup menyembuhkannya. Amin. Kuasa Tuhan nyata. Ya. Begitu saya berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Aduh, itu luar biasa. Sahabat Penobos, ini dia dengan Ibu Debrina Sianturi ya. Ibu Debrina dengan satu slogannya, datang kepada Tuhan adalah awal dari pemulihan. Amin. Sudah banyak mengalami pemulihan ya Bu Debrina ya? Sudah banyak. Sudah banyak ya. Sudah. Ibu ini udah menikah? Sudah. Punya anak berapa Bu? 6. 6?
Iya. Wow, ternyata sama dengan saya, sama Probos, anaknya 6. Luar biasa. Tapi tetap semangat memberitakan Injil Tetap ya, Bu? semangat. Wah, Ibu ini terkenal penjangkau jiwa yang luar biasa. Amin. Jadi pantang menyerah ya, Bu, maju terus Amin. ya. Nah, ya. Jadi saya mau tanya nih, Ibu bisa jangkau jiwa sampai hari ini seperti itu dengan anak 6, tentunya banyak pergumulan ya. Iya. Ibu terpanggil untuk mengikut Tuhan lebih sungguh dari Ibu udah menikah atau belum? Saya sudah menikah, saya sudah melalui peristiwa anak saya yang kemarin sakit itu. Oh, jadi Dari Ibu situlah. pernah. Oh, Ibu mengalami anak Ibu sakit. Iya. Suami sudah terima Yesus juga. Sudah terima Terima Yesus. Yesus. Jadi sama-sama sama suami melayani Tuhan. Tidak. Dari pertama, enggak? Enggak. Enggak. Sendiri karena suami saya ini sekuler di proyek. Oh, jadi sibuk, nggak punya waktu Nggak untuk punya cari Tuhan ya? waktu, iya. Iya, jadi Ibu sendiri mencari Tuhan. Iya. Iya, terus gimana Bu? Ada kesulitan nggak dengan anak 6 Ibu ini melayani Tuhan? Ya memang tadinya ada kesulitan masalah ekonomi. Namanya kita kan nggak ada, sekali dibilang papi tadi, nggak ada gaji, nggak ada ini. Iya. Tapi puji Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan cukupkan semuanya. Iya. Apa yang tidak pernah saya lihat dengan mata saya, apa yang tidak pernah saya dengar dengan telinga saya, dan apa yang tidak pernah saya pikirkan dengan hati saya, Tuhan sediakan semuanya bagi Amin. saya. Anak 6 loh Bu? Anak Sekolah 6. semua ya? Sekolah semua. Nah, itu biayanya kan banyak ya Bu ya? Iya. Iya. Puji Tuhan. Tapi Ibu nggak takut kekurangan? Ya namanya kekurangan kan Tuhan katakan, aku menyediakan segala sesuatu. Bahwa aku adalah Jehovah Jireh, kata Tuhan Amin. Yesus. Luar biasa Kayak sahabat gitu. Probos ya. Jadi Ibu Dewi Dina percaya bahwa Tuhan Jehovah Jireh ya. Amin, Dan iya. Ibu melihat ya bagaimana Tuhan menolong Iya, ya. pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan rumah tanggaku. Amin. Jadi sampai sekarang nggak pernah ngalamin, nggak pernah nggak makan gitu karena nggak ada uang, ada? Nggak pernah. Nggak pernah, Pasti badannya sehat begini. sehat. Ya, Pasti, iya. Tuhan memberkati nih ya Bu ya dengan caranya hingga anak Ibu udah besar-besar Bu ya. Udah 3 nikah, 3 lagi yang bontot semester 5 sekarang. Kuliah Di yang Universitas dua masih Tamrin. SMA. Enggak, 2 udah kerja ya, yang di atasnya yang bontot, yang kecil itu kuliah. Oh, yang paling yang bontot. paling bontot yang kuliah. Yang kuliah. Yang lain-lain ada yang udah menikah, Udah ada menikah sudah 3, bekerja. udah bekerja di PLN di Papua. Wah, jauh ya. Itu yang tadi yang kerja di Papua itulah yang sempat sakit itu. Oh, itu ya. Ibu Iya. ngalamin mujizat, saya dengar Wah, tentang mujizat anak Tuhan. Ibu yang sakit ya. Iya. Mujizat seperti apa tuh yang membuat Ibu jadi tambah imannya sama Tuhan ya Bu ya? Waktu itu anak saya sakit muntaber, tapi dokter mengatakan sudah tidak ada, sudah terlambat. Oh, Tapi muntabernya saya yakin udah dan parah. percaya bahwa Yesus itu Jehovah Rafa. Amin. Dia yang sanggup menyembuhkannya. Amin. Kuasa Tuhan nyata. Iya. Begitu saya berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Aduh, itu luar biasa. Itulah yang membuat saya untuk memulihkan orang-orang yang Karena Ibu ngelihat sendiri ya. lihat sendiri. Jadi anak Ibu katanya udah dengar-dengar udah pernah divonis meninggal Iya, kan? udah Sudah pernah dokter itu. udah bilang meninggal. Maaf, udah terlambat Ibu, gitu. Tapi saya katakan, boleh nggak berdoa? Silakan. Begitu berdoa, puji Tuhan, anak saya bernapas lagi. Bernafas lagi ya. Jadi walaupun dokter udah bilang udah nggak ada, Ibu percaya dengan iman Tuhan Iya. itu Jehovah Rafa ya. Iya. Orang mati dibangkitkan. Jadi Dibangkitkan. Ibu punya kuasa juga ya Amin. berdoa ya. Dan anak Ibu dibangkitkan benar-benar sembuh Sembuh kembali ya. total. Iya. Iya. Jadi itu buat iman Ibu bertambah semangat bertambah ya. semangat. Nah, dengan semangat Ibu dapat itu apa yang Ibu lakukan? Ya itulah untuk menjangkau jiwa-jiwa Jangkau itu. jiwa. Jadi kalau ada orang sakit sekalipun itu saudara sepupu kita doakan. Ya. Jangan kita takut. Ya. Nah, saya yakin Tuhan yang menyembuhkannya. Nah, Ibu pernah ngalamin melihat kesembuhan dari orang yang tidak percaya, Sering Ibu kali. berdoa. Sering begitu. Baru kemarin itu ada di sini seminggu nggak bisa jalan. Dia kelas 2 SMA. Baru kemarin Kamis Iya. itu. Nah, dia nggak bisa jalan. Ada jemaat mengatakan, Bu Silaban, tolong datang dong ke rumah. Ada anak teman saya nggak bisa jalan. Nah, kami datang jam 12 siang, saya datang, saya pergi, saya doakan. Memang di tempat tidur itu sama sekali nggak bisa jalan dia. Iya. Tapi puji Tuhan, begitu saya katakan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan anak ini. Biar melalui ini Tuhan, orang tuanya dia lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Ya. Puji Tuhan, langsung saya ajak berjalan, saya tarik dia berjalan. Jalan langsung. Jalan langsung. Luar Puji biasa. Tuhan, Jadi orang itu. tuanya langsung terima Iya, Yesus. Terima Yesus. Itu dia sangat-sangat berterima kasih kepada saya, tapi saya katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Iya, jadi Saya perantara bilang gitu, ya. iya. Kita ini hanya perantara
tapi Tuhan yang menyembuhkan anak ibu. Amin. Saya Ibu bilang Debrina ini pendoa syafaat ya Bu ya? Iya. Oh, dari pendoa itu memang kuasanya dahsyat. Sahabat Probos jangan pernah takut jadi pendoa. Amin. Pendoa mungkin nggak dikenal ya, Iya, ada di belakang layar. di belakang layar. Tetapi ternyata Tuhan memperlengkapi dengan kuasa yang Amin. dahsyat ya. Iya. Iya, jadi Ibu Debrina melihat ada banyak kesembuhan, kuasa dan Amin. mujizat terjadi Iya. ya. Ketika Ibu Debrina berdoa untuk orang sakit. Iya. Tapi pernah nggak Ibu berdoa bukannya sembuh malah tambah parah? Pernah ada juga. Begitu saya doakan ada juga kalau meninggal. Ngeri. Iya. Apa takut Iya. doain lagi berikutnya? Enggak saya takut, itu kehendak Tuhan. Iya. Saya ngomong sama yang saudaranya, kita sudah berdoa, kalau Tuhan mengkehendaki dia hidup pasti hidup. Iya. Kalau Tuhan mengkehendaki meninggal, ya dia pasti meninggal. Ya, Saya yang bilang terbaik gitu. ya. Ya, Meninggal terbaik bagi malah dia. sempurna. Sempurna. Ya. Saya Nggak bilang ngalami gitu. kesakitan lagi Iya. ya. Jadi kita doakan, puji Tuhan, gak lama kemudian meninggal. Iya. Tapi cepat juga begitu apa? Ya jangan-jangan saya nanti dibilang malaikat pencabut nyawa. Nah, Tapi enggak ya, jangan mundur ya enggak, Bu iya. ya. Itu Saya terserah semangat, Tuhan. iya. Kalau Tuhan izinkan meninggal, Iya. ya itu yang terbaik buat Betul, dia. Tapi iya. Ibu jangan pernah berhenti ya berdoa. Tidak. Karena itu ya Bu. Iya. Nah Ibu pernah mengalami rintangan yang paling berat di dalam menjangkau jiwa pernah Bu? Oh banyak sekali, Oh, banyak sekali rintangan itu. Coba contoh. Bahkan orang juga ngomong, jangankan orang, suami saya sendiri ngomong sama saya, kamu terlalu lantang bawa jiwa-jiwa. Itu bukan urusan kamu, urusan Tuhan. Justru urusan Tuhan itu kita cuma memberitakan Tuhan yang langsung ini. Saya Iya. bilang gitu. Jadi jangan takut. Kalau kamu nanti di penjara bagaimana? Ya kalau di penjara dalam Yesus nggak apa-apa. Saya ngomong seperti Gitu ya, itu. Bu, ya. Jadi anak-anak saya ngomong juga, emang mama ini semangat banget sih digituin. Jadi Roh Kudus tuh yang beri keberanian untuk Iya. Ibu beritakan Injil Iya. ya. Jadi nggak takut ya Bu kalau lagi beritakan Injil itu nggak takut. Nggak takut. Nanti ada parang, ada curi, takut nggak Bu? Enggak, udah pernah kan waktu kami udah pernah juga dibawa golok. Oh. Nah, tapi kami nggak mundur. Iya. Nah, jadi kami ngomong, ya cuman kita peluk lagi mereka. Iya. Tapi puji Tuhan, mereka mengerti, ya percaya Yesus. Iya. Jadi dengan golok di depan Ibu nggak buat Ibu takut dan berhenti untuk Enggak. beritakan Injil. Enggak. Wow, luar biasa. Karena saya percaya Yesus pasti membela saya. Amin. Nggak mungkin Tuhan Nggak biarkan mungkin ya Bu membiarkan ya. aku binasa. Iya. Karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Iya. Kalaupun binasa, puji Tuhan masuk Puji surga. Tuhan masuk surga. Nah, jadi nggak ada takutnya Iya, sama nggak takut. Probos. Iya. Seharusnya kita mengikut Tuhan seperti itu. Nggak perlu takut ya. Takut, iya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti luputkan, Tuhan pasti jagai. Karena Iya. itu adalah janjinya Tuhan. Iya. Jadi Ibu selalu melihat ya penyertaan Tuhan. Penyertaan Di Tuhan. tengah Ibu menjangkau jiwa, ada rintangan, ada masalah, Ibu maju terus. Tuhan menolong selalu Menolong ya Bu. selalu, iya. Pernah nggak Ibu merasa Tuhan nggak tolong? Kayaknya enggak deh, Nggak soalnya soalnya saya tahu kalau Tuhan mengutus saya, pasti Tuhan menyertai saya. Amin ya. Itu Iya. prinsip bagi saya. Betul. Enggak mungkin Tuhan membiarkan saya binasa. Tuhan kok yang mengutus saya kan? Iya betul. Tapi saya yakin waktu itu ada juga sampai dimaki-maki saya. Gara-gara kamu istri saya enggak masak untuk ke gereja. Oh begitu. Begitu. Terus Tapi gimana saya, Ibu bilang? Saya katakan sama istrinya juga ngomong kalau mau ke gereja, mau ke komsel, Masak dulu. urusin dulu rumah tangga, Iya. baru ini. Nah, Gitu. itu bagian harga yang dibayar. Sahabat penerobos, ya khususnya para wanita, ya walaupun kita giat di dalam Tuhan, bukan berarti tinggalkan pekerjaan rumah tangga. Kalau Amin. kita adalah seorang ibu rumah tangga, Amin, amin. harus diselesaikan juga. Bukan malaikat yang masak ya, Masak, ya. bukan malaikat yang mencuci dan menggosok. Iya. Tetap aja kita ya. Iya. Nah itu adalah bagian harga yang harus dibayar. Ya kalau dikatakan Lukas 13 ayat 23-24, ketika seorang bertanya, banyak orang diselamatkan. Tuhan bilang berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi gak bisa berusaha, banyak orang yang berusaha gak bisa masuk. Jadi intinya kita harus berjuang. Contohnya apa? Ya begitu tadi, kurangi. Yang harus kita kurangi jam tidur kita, jam istirahat, jam jalan-jalan kita. Untuk kita mencari Tuhan. Tapi pekerjaan tetap harus diselesaikan. Amin. Walaupun harus bayar harganya ya Amin, Bu ya. amin. Jadi Ibu selama ini begitu tuh. Anak Iya, 6 iya. diurusin dulu ya, Iya. gak ditinggalin ya. Iya, Artinya Ibu gak ninggalin anak Ibu, gak makan terserah deh. Pokoknya saya ke gereja, gak begitu. Enggak, soalnya saya kan bangun jam 4 berdoa. Udah itu saya masak, saya urusin anak-anak, mau sekolah kita berangkatkan dulu dong sekolah. Oh, iya. Nah, saya urusin semuanya, saya sudah semua pergi, baru kita pergi melayani. Oh begitu. Memang saya ingat apa Tuhan katakan. Jadi kita prioritaskan, kita kan Tuhan Yesus. Ya. Baru keluarga, Betul. baru pelayanan. Ya. Nah, jadi karena saya udah pernah juga, karena saya sibuk pelayanan, anak saya amburadul. Jadi itu pelajaran bagi saya. Ya. Tapi saya yakin
Begitu saya mengurus anak-anak semua dengan sukses, mereka sudah berumah tangga, sudah bekerja, tinggal menerimanya. Terima kasih Tuhan. Tinggal menuai dari Tinggal apa yang kita menuai. tabur ya. Memang nggak gampang ya, Nggak 6 gampang. anak ya. Iya. Itu menabur dengan wah Iya. luar biasa bayar harganya ya. Tapi hari ini Ibu menikmati dari apa Amin. yang Ibu tabur Amin. ya. Amin. Ternyata mengikut Tuhan itu nggak pernah ada ruginya ya Bu. Nggak ya? ada ruginya. Nggak rugi ya. Iya, nggak ada Iya. ruginya. Jadi Ibu hari ini tetap semangat tuh beritakan Injil. Amin, saya tetap. Apapun yang terjadi. Apapun, Walaupun- sekalipun kita sakit, hanya sakit-sakit ringan, saya tetap melangkah. Tetap melangkah ya Saya Bu tetap ya. melangkah. Ibu selalu melihat bagaimana Ibu sakit, Ibu melangkah sembuh atau tambah parah Iya. sakitnya. Ya nggak parah, nggak itu. Pokoknya saya bisa berjalan, saya bisa ini, sehat kok. Puji Tuhan. Iya. Sahabat penerobos jangan cepat menyerah. Karena saya percaya ketika kita mengambil keputusan datang sama Tuhan ketika kita sakit. Tuhan memberi kekuatan untuk kita Amin, melangkah ya Bu amin, ya. iya. Dan bahkan kesembuhan demi kesembuhan. kita Kesembuhan, alami. iya. Iya. Ibu gimana? Kalau sakit pokoknya Tuhan datang sama Tuhan pasti sembuh begitu Bu. Prinsipnya. Kalau saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan mengizinkan saya sakit begini, saya melangkah untuk mempersembahkan jiwa kepada Engkau Tuhan. Berikan kekuatan dan Amin. kesembuhan kepada Amin. saya. Terus Ibu melangkah. Nah, langsung saya melangkah. Melangkah ya. Jadi enggak, aduh Tuhan saya sakit. Ya udah saya istirahat dulu, enggak begitu ya. Enggak. Harus berbeda dengan dunia ya Bu ya. Jadi setiap saya melangkah, saya katakan Tuhan berikan roh keberanian dan belas kasihan-Mu kepada aku, agar aku dapat memberitakan firman-Mu kepada setiap orang. Amin. Jadi Nah, setiap ini. hari Setiap mulut hari. dipakai untuk memberitakan Memberitakan Injil, memuliakan Tuhan ya Tuhan, Bu ya. iya. Jadi nggak boleh sembarangan Iya. ya. Iya, puji Tuhan. Sahabat penerobos, itu menjadi berkat buat kita semua. Amin. Ingat, hidup kita berarti. Amin. Jangan sampai sia-siakan hidup yang Tuhan Iya. percayakan hari ini buat kita dengan hal-hal yang hanya mementingkan diri sendiri. sendiri. Kepahitan, sakit hati, kecewa, sibuk, dan tidak melakukan sesuatu yang berarti untuk kerajaan Tuhan. surga ya. Iya. Jadi mungkin ada tips daripada Ibu Debrina untuk sahabat penerobos supaya tetap semangat nih seperti Ibu Debrina nih. Ayo Bu, silakan. Iya. Sahabat penerobos, kita tetap kuat dan semangat sekalipun kita kena sakit. Tetap percaya Yesus, bahwa Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Apalagi kita para wanita, jadilah kita wanita-wanita yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sahabat penerobos, demikianlah biarlah kita semua boleh mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Debrina. Khususnya para wanita, jangan pernah cepat menyerah, lakukan tugas tanggung jawabmu. Dan saya percaya Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita pun walaupun Amin. wanita, kita bisa beritakan Injil Amin, amin. dan menjadi saksi bagi banyak orang. Hidup kita berarti karena kita prioritaskan Tuhan. Ya. Oke Ibu, sebelum akhiri pembicaraan ini, saya undang sahabat penerobos tangannya di depan. Ya sama Bu Debrina, ingat kita GOB, Generation of Breakthrough, generasi penerobos yang tidak pernah berhentikan apa yang dilihat, didengar dan dihadapi ya. Amin. Jadi kita ke atas ya Bu tangannya nanti ya, GOB ke atas gitu ya. Mari sahabat penerobos sama-sama dengan saya, katakan GOB. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sambut panggilan Tuhan dan lihatlah, Dia Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Dia Tuhan yang akan memberi kekuatan, kuasa, keberanian untuk kita bangkit, kita maju dan kita pergi dan kita menjangkau jiwa. Dan Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjagai. Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengalami celaka karena kau memberitakan Injil. Sahabat penerobos, kita sudah mendengar kisah daripada Ibu Debrina dengan slogannya, datang kepada Tuhan adalah awal dari pemulihan. Kita melihat dan mendengar bagaimana beliau menyaksikan ketika beliau melihat kedahsyatan Tuhan di tengah anaknya yang sudah divonis dokter sudah meninggal. Dan beliau berdoa untuk anaknya meninggal dan anaknya disembuhkan kembali. Dan sejak saat itu imannya bangkit
dan dia pergi untuk beritakan Injil dengan penuh keberanian untuk menjangkau jiwa. Dan saya percaya seperti apa yang Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 4 dikatakan ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, doa para murid berkata, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Sedemikian para murid berdoa di dalam Kisah Para Rasul. Dan sedemikian kita mendengar kesaksian Ibu Debrina. Beliau diberi keberanian untuk beritakan Injil. Walaupun ada golok, walaupun ada ancaman, beliau tidak takut untuk terus memberitakan Injil. Walaupun anaknya 6, tetapi beliau tidak melalaikan tugas sebagai ibu rumah tangga, tetapi beliau juga memberitakan Injil. Dan kita sahabat penerobos, kita punya kesempatan hari ini. Hari ini masih ada kesempatan, masih Tuhan berikan. Jadilah orang-orang yang berarti dan berguna untuk kerajaan surga. Karena Tuhan memanggilmu untuk mengutus, pergi dan jadikan seluruh bangsa muridmu, kata Tuhan. Muridku, kata Tuhan. Jadi oleh karena itu, mari jangan engkau merasa bahwa engkau gak bisa dan gak mampu karena kita wanita. Tapi percayalah bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja asalkan engkau mau dan minta berdoa kepada Tuhan, akan diberi keberanian. Dan Tuhan memberi kemampuan, memperlengkapi kita, menyertai dengan tanda heran, kuasa dan mujizat. Maka Tuhan katakan seperti apa yang dikatakan oleh murid-murid dan didoakan oleh para murid-murid. Ketika berdoa untuk orang yang sakit sembuh, ketika berdoa untuk terikat dilepaskan, ketika berdoa untuk orang yang berduka dihiburkan dan dibangkitkan kembali semangat. Tuhan yang menyertai dengan tanda heran, kuasa dan mujizat. Oleh karena itu sahabat penerobos, betapa indahnya hidup di dalam melayani pekerjaannya. Ketika Ia memanggil kita, mari sambut panggilan Tuhan dan lihatlah, Dia Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Dia Tuhan yang akan memberi kekuatan, kuasa, keberanian untuk kita bangkit, kita maju dan kita pergi dan kita menjangkau jiwa. Dan Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjagai. Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengalami celaka karena kau memberitakan Injil, tetapi engkau akan terharu, sangat amat terharu tentang Tuhan. Karena engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan di tengah setiap ujian, tantangan, masalah yang kau hadapi di depanmu. Oleh karena itu sahabat penerobos, giatlah di dalam pekerjaan Tuhan selagi masih ada kesempatan hari ini. Ada waktunya, dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 17. Dikala Tuhan mau membagi-bagi berkat kepadanya, tidak lagi memperoleh kesempatan, sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Hari ini masih ada kesempatan. Hari ini tangan Tuhan masih terbuka. Hari ini bahkan obral habis Tuhan luar biasa untuk memberi kesempatan buat saudara. Bahkan memaksa saudara untuk masuk dalam kerajaannya. Tuhan mengutus para hamba-hambanya untuk pergi dan katakan kepada mereka para undangan. Katakan untuk kedua kalinya bahwa kambing domba sudah disembelih dan makanan sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Datang. Hamba-hambanya diutus untuk menjemput. Seperti dikatakan Matius 22 demikian untuk pesta yang diadakan oleh seorang Tuhan. Dan ketika Tuhan itu berkata kepada hambanya untuk pergi, banyak orang yang menolak, para undangan menolak. Dan Tuhan kedua kalinya mengutus dengan satu janji, semua sudah tersedia. Tapi kembali para undangan menolak. Dan apa yang Tuhan katakan, pergi ke persimpangan jalan, paksa mereka, orang-orang baik, orang-orang jahat, orang-orang miskin, orang-orang lumpuh cacat, paksa tempat pestaku harus penuh. Dan tetapi para undangan, mereka tidak beroleh kesempatan. Mereka tidak bisa masuk ke pesta. Sahabat penerobos, undangan masih ada di tangan saudara. Tuhan mengundang saudara untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dengan begitu banyak fasilitas yang Tuhan percayakan. Ketika engkau diundang oleh seorang tuan rumah untuk masuk dalam ibadah demi ibadah, persekutuan atau komsel, saya percaya Tuhan menaruhkan hati buat tuan rumah untuk memasak makanan yang disediakan dan menghidangkannya kepada para tamu-tamunya Tuhan. Tetapi ada banyak orang menolak. Pada mungkin yang mempunyai acara menjemput banyak orang untuk datang dalam ibadah komselnya. Tetapi kembali banyak orang punya alasan. Dengan saya mau berkata kepada saudara hari ini, masih ada kesempatan. Engkau hari ini difasilitasi Tuhan dengan luar biasa untuk kau datang dan mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau kau tidak menggunakan kesempatan yang ada hari ini, maka jangan sampai Ibrani 12 ayat 17 berlaku. Yang dikatakan, maka mereka tidak memperoleh kesempatan. Gunakan waktu yang ada selagi Tuhan berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan tidak lagi berkenan ditemui. Oleh karena itu sahabat penerobos, tetap berjuang, tetap semangat, tetap cari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber. Engkau tidak akan pernah bisa hidup dengan damai dan sejahtera kalau Tuhan tidak menyertaimu.
bahaya di mana-mana, ancaman di mana-mana, kejadian bisa terjadi dalam sekejap, mengubah keadaanmu. Tetapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, aman kau dalam perlindungan Tuhan. Sahabat penerobos, tetap semangat, tetap berjuang. Saya akan berdoa untuk sahabat penerobos yang mungkin hari ini engkau sudah mulai kehilangan semangat, engkau sudah mulai banyak alasan untuk kau datang dan mencari Tuhan. Saya akan berdoa agar kekuatan Tuhan menarik engkau untuk kau menjadi orang-orang yang tekun dan setia. Mari angkat tanganmu. Tuhan, hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang hari ini kehilangan kasih yang mula-mula, yang hari ini mulai kendur semangat untuk mencari Tuhan. Saat ini hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Tarik mereka dalam kasih karunia-Mu untuk mereka mencari Tuhan dengan sungguh dan melihat kedahsyatan demi kedahsyatan Tuhan. Mampukan mereka berjuang dengan maksimal untuk mencari Tuhan selagi ada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu yang menarik mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan semangat yang baru Tuhan limpahkan dan sahabat penerobos menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Sedemikian sahabat penerobos, tetaplah engkau menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah, gunakan waktu yang ada dengan penuh semangat antusias karena Tuhan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Salam GOB.